Terus diketahui bahwa Lutfi itu pembuat makam palsu, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Kenapa tidak segera dilaporkan ke polisi sih? Nah ternyata dari Kusapa sendiri menyatakan kalau sekarang kita laporkan ke polisi, PWLS itu bubar, kalah, pasti dipastikan kalah. Karena apa? Mereka itu backing jaringannya luas, masih punya kekuatan bahwa Lutfinya itu mantan penasehat presiden, singgaran duitnya itu katakanlah langkah seri ini. TV Al-Waha Hot Inspiration. Nun sewu, Pak. Alhamdulillah. Iya. Monggo. Ini ada kaitannya dengan yang tadinya dengan ceritakan tentang upaya pembuatan makam-makam palsu yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Nah, di daerah kita sendiri, di Desa Bojon, kemarin kita sudah melakukan survei, teman-teman PWLS itu sudah survei di yang namanya Cungkup makam yang dikenal sebagai Habib Salim. Ada rencana kenapa kita lakukan survei. PWLS Bojong itu sepakat teman-teman akan melakukan normalisasi. Artinya dalam tanda petik itu dinormalisasi karena pembangunan Cungkup itu ada makam-makam yang ditindih. Dan pemilik atau keluarga ahli waris makam yang ditindih itu merasa tidak rela. Nah, kebetulan kita bersama dengan Kiai Haji Muhsinin yang menurut informasi kemarin dari Mas Doris bahwa panjenengan kan selaku panitia pembangunan kados niku. Cuma menangi kados niku. Dan niku nun sewu ada yang mungkin saya tanyakan kepada Mbah Nur tentang Habib Salim itu gimana, Kiai? Habib jenengan tahu ceritanya tentang Habib Salim yang ada di makam Butuh nggak itu? Ada sejarahnya bukan? Yo Habib Salim iku wong jaman kemien ya jaman nyong cilik. Salim Habib Salim niku sing jalere lelakinya Mbah apa ya? Sing bala pulang. Karena Mbah sampai ya kelalen. Itu bapaknya Habib Salim atau Salimnya? Orang Salimnya itu menikah sama orang Jawa. Orang Jawa itu arane Mbah Tarwi. Mbah Tarwi niki kakang adik karo mbae kula areng Jambu. Ya. Kuwe. Lah mantan nang bala pulang, lah kowe ketemu nang balong darah wong kuwe arane Salim. Arane Salim. Berarti jenengan sempat menjadi keluarganya Habib Salim dong. Ya nyong urung wengi, urung sing wadone tok cerita. Oh, sing wadone. Watewine cerita. Tarwi niku. Tarwi. Berarti suaminya namanya istrinya namanya Tarwi. Iya. Orang bala pulang. Oh, barang pulang. Si Habib Salimnya itu orang bala pulang atau gimana? Enggak tahu. Bapak Habib Salim sudah meninggal. Ya gitu apa istrinya cerita sama saya. Oh, sama jenengan. Mbah Tarwina. Lah itu si Habib Salim itu diceritakan dening Ibu Tarwi maring jenengan sebagai apa tuh? Ya, anggere ning Mbah Tarwini emang aku ya termasuk ke putu. Karena harus niki, Mbah. Jadi setelah kita lakukan penelitian tentang sejarah Habib Salim, mestinya kalau seorang tokoh yang ditokohkan di suatu daerah, dibikinkan Cungkup semacam itu kan memiliki satu sejarah yang jelas. Yang kedua, jasa terhadap masyarakat yang jelas. Kados niku. Sehingga kita ziarah kepada seorang tokoh itu yang jelas, oh. Sementara ini yang namanya makam Habib Salim itu sejarahnya juga tidak jelas. Iya. Kontribusi jasa nih karo masyarakat juga tidak jelas. Justru ada seorang tokoh yang jasanya itu sudah sangat jelas, yaitu Kiai Haji Fatah Yasin, malah makamnya hanya biasa saja, tidak dibikin cungkup. Kados nih. Iya. Makanya kami dari PLS Bojong itu punya rencana untuk menormalisasi cungkup itu. Kita akan bongkar cungkupnya, kados. Berarti dia mulai ada titik terangnya.
bahwa Salim itu adalah orangnya orang Embuh. Oh, ya. Iya. Nggak tahu, Yang tapi tahu pernah saya menikah taunya dengan salah satu istrinya keluarga itu. panjenengan. Tahunya istrinya bilang sama saya itu semenjak silaturahim ke Ranjambu, katanya orang balap pulang. Katanya orang bala pulang. Nah itu turunnya ini siapa yang nggak tahu. Selama Usahanya berapa. apa nih kok? Si Ya nggak tahu. Orang lelakinya, yang Salimnya Nah, nggak tahu tapi ya. nggak tahu. Iya, nggak tahu. Ada kabar bahwa dia itu tukang sate keliling ya. Itu nggak tahu. Ya Mungkin mungkin. keluarga nih daerah. Daerah. Ya, gitu. Oh, ada banyak ku. Nah, kemudian Nun Sewu Mbah Haji Muhsin. Sebagai sesepuh dan menangi ya, saya itu dibangunkan sekitar tahun 2007-an. 2007. Ya, 2007. Karena kalau kayak gitu. Nah, ini punya rencana kita semuanya PWL Bojong itu punya rencana untuk menormalisasi. Nah, kami kemarin sudah melakukan survei di makam niku, Mbak. Makam itu dan ada statement-statementnya yang kemudian kita share di media sosial, nih, Facebook, nih, YouTube, supaya apa? Supaya masyarakat itu tahu nanti kita sedang melakukan upaya untuk normalisasi itu secara prosedural, supaya tidak terjadi seperti kasus yang terjadi di Winongan, di mana malahan yang kita orang pribumi niku sing ditangkap polisi. Sampai hari ini masih sidang. Jadi kita perlu prosedural. Kemarin sudah melakukan survei di sana dan kami juga punya rencana harus ada tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan supportnya kasus niku. Maka sekarang kami meminta supportnya panjenengan sebagai sesepuh Desa Bojong yang menangi pembangunan itu, bagaimana tanggapannya panjenengan apabila Sungkup itu kita normalisasi. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Memang sejarahnya pembangunan itu mulai Pak Lurah Kidul dengan dorongan Habib Mukhtar. Karena memang Habib Mukhtar Tegal. Memang karo wong Bojong ya apik kemen ya. Tahu karo Pak Isasana apa. Ya keputusan dibangun. Nonton ya melu kalau gitu loh. Cuma kemarin saya dengar masalah pembongkaran, saya menyampaikan pada Pak Lurah, Pondok Pantiman makarin mapun. Sing penting hall Habib Salim itu selangkah iki. Anane diganti hall sesepuh Desa Bojong. Anak di tempat itu ning kono. Jadi mengko dingin sebab napa? Bagaimanapun wong Bojong ya nekin anak sing muhibin, mengko sabar-sabarin. Kecuali keluargane sing tanahe ya dapat aja monggo. Tapi kalau memang kita itu non sewu aja dingin aja gue Pak Lurah. Ya. Karena sarannya Pak Lurah kaya gue ya orang wani melanggar. Bukan ana bapaknya monggo lah nyong apa ngalingan. Ya. Antisipasi. Nyun sewu. Oleh Wiswal Ulama Bojong memang tempatnya masih di situ. Nah, tempatnya kalau bisa digeser. Kebetulan sebelah kanan ditutup kan nggak apa-apa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau mengenai ulama Desa Bojong, sing pertama, sayangnya bae wonge wis ninggal sing duwe cerita. Cuma nyong pernah diceritani, kebetulan gue termasuk apa ya melu ngaji lah itu Mbah Sakya. Mbah Sakya itu yang pertama itu adalah pendiri lah, artinya sing gawa agama Islam penyiaran itu agama Islam itu Mbah Sakya, namanya Mbah Sakya. Musolanya kebetulan di samping rumah saya. Mulane tanah kue nyuwun sewu Bojong tanah rapet jipet sing nasi kosong dia ning kono karena padha wani gawe omah ning kono. Niku bukan pengen ngerti sejarah bisa nih Bojong ning kono sawah begitu ku kaplingan tapi ning kene tanah ning sebelah nyong kene sih kosong niku sejarah niku bahwa itu dulu musolanya di situ. Nah, itu kalau mau musibahnya apa ya? Dalam nggih. Nyatane ya memang tanah wingit ya. Tanah mulane kula setuju sangat anane NU jerepan
gawean ning kono arane di nggo pendidikan apa nggo apalah nggo apa itu justru kayaknya lebih manfaat. Nah kemudian yang patut kita hargai lagi itu adalah Bojong itu ada 2 ulama yang besar lah, boleh dikatakan bukan besar lagi, itu diantaranya Mbah Kyai Ridwan sama Mbah Kyai Haji Patah Yasin. Kalau Mbah Kyai Haji Patah Yasin itu saya sendiri menyaksikan karena menangi lah, kalau Mbah Kyai Ridwan saya nggak menangi. Itu sampai sekarang itu beliau itu berjasa adanya Bojong itu setiap tanggal 11 manakib rutin. Bojong setiap bulan tanggal 11 manakib rutin tanpa diundi. Tapi dengan sendirinya sing musala kene RT 1 berarti tahun ngarep bulan ngarepe ya RT loro, bulan ngarepe RT 3 runtun. Niku setiap tanggal 11. Itu setiap jasa bulan. Kiai Fatah Yasin ya. Itu adalah jasa beliau Mbah Kyai Haji Patah Yasin. Bukan jasanya Habib Salim. Bukan. Itu yang mendirikan itu benar-benar sampai sekarang loh udah puluhan tahun, bahkan waktu saya masih kecil 50 tahun lebih. Artinya Habib Salim tidak punya jasanya. Tidak ada jasa. Karena saya orangnya kalau punya jasa juga saya tidak tahu, tapi yang jelas yang punya jasa andil besar adalah Mbah Kyai Haji Patah Yasin. Ya. Kalau seumpama orang Bojong bisa alif ba dan sebagainya, wong tua-tua khususnya kuliah subuh, pertama ada kuliah subuh juga di musolanya Haji Patah Yasin. Sing terkenal dengan langgar gede. Karena gemien langgar paling gede ya ning kono. Batirene sih pada nganggo apa tingkat sing dianu lah ning kono wis apik. Engko kados niku. Itu Bojong ada 3. Satunya Mbah Sakya, keduanya Mbah Kyai Ridwan, ketiganya Mbah Kyai Haji Patah Yasin. Kalau yang tahu seluk-beluknya Mbah Kyai Patah Yasin itu saya benar-benar bisa menjadi saksi lah. Artinya nyung menangi. Sedangkan yang kedua saya tidak menangi. Iya. Nah, kalau mau dibesarkan ya harusnya Mbah Kyai Haji Patah Yasin. Iya. Yang Karena lebih pantas dikasih cungkup. Lebih pantas dikasih ibaratnya piala oleh orang-orang Bojong. Iya. Itu yang Mbah Kyai Haji Patah Yasin. Bukan sekali lagi bukan Habib Salim. Bukan. Gitu. Kemudian masalah cungkup. Yeah. Waktu itu kita punya dana dari permintaan infak, pan gue beresi makomnya Mbah Kyai Fatih. Lah, silaturahim karo Mbah Kidul Malik ning Jumeneng, Mbah. Niki badhe dipun beresi makome Mbah Kyai Fatih. Menawi dipun anu ora usah wasiate aja ditutupi. Biasa bae sih kowe. Oh iya. Ajarane ana sejarah yo. Nggih. Dadi apa di apik-apik ya itu sana. Tapi di Mbah Kidul Malik ora usah dicukupi, ora usah. Pesannya gitu ya. Iya, pesan. Justru malah kiai yang tawaduk semacam itu malah pesan ora usah dipunjung-punjung pisan. Yang sementara benar-benar memiliki jasa besar. Luar biasa. Sementara Habib Salim justru malah sejarahnya tidak ada, malah dibujung-bujung kayak gitu. Konon kalau saya nun sewu, kalau saya Maronot kemarin kan dan Laskar Sabilillah dan Habib sama Mas Doris sudah melakukan cek pengecekan, termasuk diantaranya salah satu keluarga yang makamnya ditindih juga sangat menginginkan supaya sungguh itu dibongkar kados niku supaya saya bisa berziarah ke makam keluarga yang ditindih itu tadi kados niku. Dalam arti niki teman-teman PWL pengen membongkar itu bukan membongkar makamnya, tapi membongkar sungguh makamnya nanti sing maune ditindih di keramik diwujudkan kembali. Artinya tetap sama, tidak ada cungkup. Karena dengan tetap dibiarkannya cungkup itu, kemarin Mbah Kyai Waridin juga merasa kosi nyoting di share di grup ya, waktu itu share di grup yang merasa prihatin teman, ada satu rombongan sing dia mentik itu ziarah ke situ. Jadi masih di apa namanya disakralkan, dikultuskan kata niku. Dengan tetap adanya cungkup itu, maka dengan sendirinya kita membiarkan orang-orang melakukan hal yang tidak semestinya, katakanlah membiarkan orang salah lah kata niku. Ya. Info-info masyarakat itu banyak yang menolak.
terutama para muhibin itu Iya. banyak. Jadi daripada nanti efeknya menjadi chaos, lebih baik kita tetap bertahap. Itu tadi kayak gitu pelan-pelan. Pelan. Ya makanya tahapnya Dengan tadi kan cara ya kayak gitu. itu Dipindah ketika dipindah. acaranya. biasanya kan bulan Maulid ya. Nggih, maksudnya bertahap. Untuk saat sekarang itu muhibinnya masih keras. Masih keras benar. Kental lah. Itu Bener, namanya bisa Kabar lumayan. Yang ngerti. Ini bojong di rumah nih. Kejenengan sing wis pada anu. Nang kene insyaallah para asati, para ulama itu insyaallah dukung semua. Cuma lah kowe mikir. Nah, cuman penjelasannya ketika ada pengajian itu tidak dijelaskan secara biar secara clear penjelasan. Dulu saya muhibin, tapi sekarang saya tidak. Angger ulama nih ketika pas Nindur menceritakan kayak gue, monggo. Mbak. Jebret mon Mbak lah. Saya di belakangnya. Saya semua. Saya semuanya. Benar. Ada apa-apa insya Allah. Di sini nih yang sini. Enggak. Enggak. Sing penting anu lah aturannya kayak gue mikir mau ben anu tata. Kesopanan. Iya. Artinya pembongkaran itu ada alasan. Iya. Terutama itu pihak keluarga. Makam-makam yang tertinggi. Ya itu terutama pihak keluarga yang makamnya itu ditindih. Jadi biar iya. Yang kemarin kita kan ngobrol di makam juga sama Negara terus rekayasa. Kenapa saya juga pernah menanyakan kepada Gus Abbas, kan banyak orang netizen pada bertanya, wis diketahui bahwa Lutfi itu pembuat makam palsu, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Kenapa tidak segera dilaporkan ke polisi sih? Nah ternyata dari Gus Abbas sendiri menyatakan, kalau sekarang kita laporkan ke polisi, PWILS itu bubar, kalah, dipastikan kalah. Karena apa? Mereka itu backing jaringannya luas, masih punya kekuatan bahwa Lutfinya itu mantan penasehat presiden, singaran duitnya itu katakanlah langkah seri ini. Nanti kita akan kalah di persidangan. Kalau kita kalah di persidangan, maka otomatis masyarakat tidak akan percaya kepada PWILS. Karena kalah sih. Akhirnya kita tidak bisa bergerak. Makanya biarkan saja yang mengadili masyarakat. Yang menghukum itu masyarakat. Sedikit demi sedikit kita berjuang dari bawah. Tapi yang jelas-jelas janggal